Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Himpunan dan Logika Program Studi Matematika 22C Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas KKNI kami, yaitu mini riset dan project yang berjudul Aljabar Boolean. Perkenalkan, nama saya Rosita Veronica Brutarigan dengan NIM 422353008, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Aldin Putra Nindova dengan NIM 422253009. Hai, perkenalkan nama saya Rifka Ade Veronica Buruh Perangin Angin dengan NIM saya 42232300035. Perkenalkan, saya Misal Angelina Simanjuntak, NIM 422353003. Hai, perkenalkan nama saya Diah Sekarningsih dengan NIM 42235300007. Aljabar Boolean dapat didefinisikan secara abstrak dalam beberapa cara. Cara yang paling umum adalah dengan menspesifikasikan unsur-unsur pembentuknya dan operasi-operasi yang menyertainya. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner positif dan titik yang artinya kali, dan sebuah operator lunar yang ditandai dengan tanda koma di atas. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B positif kali tuner 0, 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, 0B berlaku aksioma. Itu sering dinamakan juga postulat Huntington berikut. Yang pertama ada identitas. Jadi yang pertama di identitas itu ada A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Jadi di hukum identitas ini, kita misalkan A itu angka 1 misalnya, 1 tambah 0 sama dengan angka 1 itu, dan angka 1 dikali 1 sama dengan angka 1 yang tadi. Kemudian untuk yang komutatif, yang pertama ada A tambah B sama dengan B tambah A, yang kedua ada A kali B sama dengan B kali A. Di hukum ini keduanya sama, tetapi hanya angkanya yang berbalik. Kemudian ada distributif. Jadi di distributif ini sama seperti distributif pada umumnya, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Lalu A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Selanjutnya ada komplemen. Untuk setiap A 0B terdapat elemen unik A tuner 0B. Sehingga yang pertama ada A tambah A tuner sama dengan 1, dan yang kedua ada A kali A tuner sama dengan 0. 0 dan 1 adalah dua elemen unik yang berada di dalam B. 0 disebut elemen terkecil dan 1 disebut elemen terbesar. Kedua elemen unik dapat berbeda-beda pada beberapa aljabar boolean. Misalnya, I dan U pada himpunan, false dan true pada proposisi. Namun secara umum, kita tetap menggunakan 0 dan 1 sebagai dua elemen unik yang berbeda. Elemen 0 disebut elemen 0, sedangkan elemen 1 disebut elemen unik. Operator positif disebut operator penjumlahan, titik disebut operator perkalian, dan tanda kutip disebut operator komplemen. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan antara aljabar boolean dengan aljabar biasa untuk aritmatika bilangan real, yaitu 1. Hukum distributif yang pertama. Bentuk hukum distributif yang pertama yaitu A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini sudah dikenal dalam aljabar biasa. Tetapi hukum distributif yang kedua, yakni berbentuk A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B kali A tambah C. Ini juga benar untuk aljabar boolean, tetapi tidak benar untuk aljabar biasa. Nah, perbedaan yang kedua yaitu
Aljabar boolean tidak memiliki kebalikan perkalian dan tidak memiliki kebalikan penjumlahan. Maka dari itu, tidak ada operasi pembagian dan tidak ada operasi pengurangan di dalam aljabar boolean. Perbedaan yang ketiga adalah aksioma nomor 4 pada definisi 2.1 mendefinisikan operator yang dinamakan komplement tidak tersedia pada aljabar biasa. Kemudian, perbedaan yang keempat adalah aljabar biasa memperlakukan himpunan bilangan real dengan elemen yang tidak berhingga banyaknya. Sedangkan aljabar boolean memperlakukan himpunan elemen B yang sampai sekarang belum didefinisikan, tetapi pada aljabar boolean bernilai 2 nilai. B didefinisikan sebagai himpunan dengan hanya 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Hal lain yang penting adalah membedakan elemen himpunan dan peubah atau variabel pada sistem aljabar. Sebagai contoh, pada aljabar biasa, elemen himpunan bilangan real adalah angka, sedangkan peubahnya seperti A, B, C, dan sebagainya. Dengan cara yang sama pada aljabar boolean, orang mendefinisikan elemen-elemen himpunan dan peubah seperti X, Y, Z sebagai simbol-simbol yang merepresentasikan elemen. Berhubung elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, atau kita bebas menentukan anggota-anggota B, maka untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang harus memperlihatkan yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator uner. Yang ketiga, himpunan B. Bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Jika ketiga persyaratan dipenuhi, maka aljabar yang didefinisikan dapat dikatakan sebagai aljabar boolean. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi boolean. Di sini kita akan membahas tentang apa itu fungsi boolean dan contoh-contoh soal fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita dapat menuliskannya sebagai F di mana B pangkat N memetakan ke B. Dan dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N atau ordered n tuple di dalam daerah asal B. Misalnya, fungsi boolean adalah F, X, Y, dan Z sama dengan X, Y, Z ditambah X aksen Y ditambah Y aksen Z. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda X, Y, dan Z ke himpunan 0, 1. Maka X, Y, Z sama dengan 1, 0, 1. Yang berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Sehingga diperoleh F1, 0, 1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 ditambah 0 aksen dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selain secara aljabar, fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran dengan rangkaian logika. Tabel kebenaran berisi nilai-nilai fungsi untuk semua kombinasi nilai-nilai peubahnya. Jika fungsi boolean dinyatakan dengan tabel kebenaran, maka untuk fungsi boolean dengan n peubah, kombinasi dari nilai peubah-peubahnya adalah sebanyak 2n. Ini berarti terdapat 2n baris yang berbeda di dalam tabel kebenaran tersebut. Baik, setelah kita mengetahui apa itu boolean, fungsi boolean, pengertiannya, sekarang kita masuk ke bagian contoh. Nah, di sini misalnya n itu adalah sama dengan 3 atau banyaknya variabel, misalnya 3 yang terdiri dari x, y, dan z. Maka akan terdapat 8 baris tabel. Nah, cara yang praktis untuk membuat sebuah kombinasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk peubah pertama atau pada baris pertama di bagian X itu 1 sampai 4-nya itu kita isi dengan angka 0 dan angka selanjutnya dari kotak 5 sampai kotak ke-8 itu kita isi dengan angka 1.
Untuk peubah bagian kedua atau variabel Y, kita mengisi dua kolom di bawah dengan angka 0. Habis itu dua kolom di bawahnya lagi kita isi dengan angka 1. Kayak pertama itu 0, kedua 0, baris. Habis itu baris ketiga 1, baris keempatnya 1. Habis itu lagi balik lagi ke awal yang dimana kelima dan keenamnya itu adalah 0, ketujuh dan kedelapannya itu adalah angka 1. Untuk nilai variabel Z bisa kita isi dengan kolom pertama itu dengan angka 0. Habis itu disusul dengan kolom kedua angka 1, 3, 0, 4, 1, begitu seterusnya. Jadi kayak selang-seling gitu. Nanti kita bisa lihat di tabel di slide ke 17 biar lebih mengerti. Untuk di gambar PPT kami ini mungkin dari bagian B dan C-nya ada sedikit kesalahan penulisan, jadi mohon dimaklumi. Biar lebih jelasnya nanti kita bisa lihat gambarnya itu atau tabelnya itu di slide ke 17. Nah, selanjutnya itu fungsi boolean itu tidak selalu unik pada representasi ekspresinya, yang artinya ada dua buah fungsi yang ekspresi booleannya berbeda dapat menyatakan dua buah fungsi yang sama. Misalkan itu f dan g adalah suatu ekspresi dari suatu fungsi boolean, yang dimana fungsi f dan g ini dikatakan merupakan fungsi yang sama jika keduanya memiliki nilai yang sama pada tabel kebenaran untuk setiap kombinasi peubah-peubahnya. Misalnya itu fungsi f itu x, y, dan z sama dengan x0, y0, z ditambah dengan x0, yz ditambah dengan x, y0, dan fungsi g itu adalah x, y, z sama dengan x0, z ditambah dengan x dikali y0. Adalah dua buah fungsi boolean yang sama. Kesamaan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nilai x, y, dan z-nya bisa kita lihat dari tabel, dan nilai dari fungsi f dan g-nya itu sama. Kenapa bisa sama? Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa fungsi f-nya itu bisa jadi 0 dan kenapa fungsi g-nya itu bisa jadi 0, bisa sama gitu. Nah, kan di situ fungsi f-nya itu x0, y0 dikali z ditambah dengan x0 dikali dengan y dikali z ditambah dengan x kali y0. Kenapa bisa baris pertamanya itu kenapa bisa 0 gitu ya kan? Kalian bertanya-tanya kayak gitu. Nah, dari slide sebelumnya teman saya telah menjelaskan. Misalnya itu kan di situ diketahui x-nya itu adalah 0. X0 itu kalau ada notnya, jadi 0 itu 0 not itu sama dengan 1. Jadi kayak 0, jika ada tanda notnya dari 0 itu bisa diubah menjadi 1. Sebaliknya jika angka 1 dinotkan itu sama dengan 0. Jadi x not y not kali dengan z berarti 1 kali 1 kali 0. Di mana-mana setiap angka yang dikali dengan 0 itu adalah hasilnya 0. Setelah itu ditambah dengan x not y dikali z. Seperti yang kita ketahui tadi, x0 itu adalah kan x-nya 0. Jadi 0 not itu adalah 1, y-nya 0, z-nya 0. Jadi 1 kali 0 kali 0 tetap 0. Baru habis itu ditambah dengan x dikali dengan y not. X-nya 0, y-nya y not-nya itu 0 not. Berarti 0 not sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali 0, 0. Dari x not kali y not kali z tambah x not y kali z ditambah x kali y not, kita dapat hasilnya 0 tambah 0 tambah 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya tetap 0. Untuk fungsi g seperti yang kita ketahui di fungsi f tadi, berarti persamanya itu x not kali z tambah x kali y not. Berarti x-nya tadi berapa? 0. X not-nya 1 kali dengan z nya berapa? 0. 1 kali 0 0 ditambah dengan x-nya x y not. X-nya berapa tadi? 0. Y not-nya
0, 0. Berarti 0, 0 sama dengan 1. 0 kali 1, 0. Berarti 0 tambah 0 tetap 0. Untuk ke selanjutnya, baris-baris ke selanjutnya, kurang lebih lah seperti itu caranya. Bisa teman-teman coba di rumah masing-masing. Jika sebuah fungsi boolean tidak unik dalam representasi ekspresinya, kita masih dapat menemukan ekspresi boolean lainnya yang menspesifikasikan fungsi yang sama dengan melakukan manipulasi aljabar terhadap ekspresi boolean. Yang dimaksud dengan memanipulasi atau menyederhanakan fungsi boolean adalah menggunakan hukum-hukum aljabar boolean untuk menghasilkan bentuk yang ekivalen. Contoh, f(x,y,z) sama dengan x aksen y aksen z tambah x aksen yz tambah x y aksen sama dengan x aksen z y aksen tambah y tambah x y aksen, yaitu hukum distributif. Kemudian sama dengan x aksen z kali 1 tambah x y aksen hukum komplement sama dengan x aksen z tambah x y aksen di hukum identitas. Manipulasi aljabar pada ekspresi boolean disebut juga dengan penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi boolean banyak mengandung operasi-operasi yang tidak perlu, contohnya seperti literal atau suku-suku yang berlebihan, sehingga perlu dilakukannya penyederhanaan atau minimalisasi fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen, tetapi dengan bentuk jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Untuk menyederhanakan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara aljabar. 1. Berdasarkan hukum atau teorema aljabar boolean. Yang kedua, berdasarkan metode peta Carnot. Dan yang ketiga adalah berdasarkan metode tabulasi dari Quine McCloskey. Nah, dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk membahas tentang metode minimalisasi fungsi boolean menggunakan Quine McCloskey, serta untuk membangun sebuah perangkat lunak yang bisa menunjukkan langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean dengan metode Quine McCloskey dengan bahasa pemrograman visual BASIC 6.0. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka yang sedang mempelajari penyederhanaan fungsi boolean dengan metode Quine McCloskey. Algoritma Quine McCloskey adalah metode yang digunakan untuk meminimalisasi fungsi boolean. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh W. V. Quine dan Edward J. McCloskey. Metode ini sangat cocok jika jumlah peubah dalam fungsi boolean lebih dari 6 buah. Sedangkan jika menggunakan metode peta Carnot dengan jumlah peubah lebih dari 6 akan menjadikan semakin rumit sebab ukuran peta akan semakin besar. Selain itu, metode peta Carnot lebih sulit diprogram dengan komputer karena diperlukan pengamatan visual secara langsung untuk mengidentifikasi minterm-minterm yang akan dikelompokkan. Karena sebab itulah, metode Quine McCloskey dipilih dalam pembuatan perangkat lunak komputer untuk minimalisasi karena sifatnya yang mekanistik dan cocok untuk penyederhanaan fungsi boolean dengan jumlah sembarang peubah. Metode Quine McCloskey biasa disebut dengan metode tabulasi. Metode ini terdiri dari 2 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, menentukan term-term sebagai kandidat prime implicant. Yang kedua, memilih prime implicant untuk menentukan ekspresi dengan jumlah literal sedikit. Masalah pada penyederhanaan fungsi boolean dengan metode Quine McCloskey, yaitu dengan melakukan input angka-angka term dalam bentuk SOP atau sum of product. Kemudian, sistem akan memeriksa validitas data masukan atau jumlah peubah, simbol peubah, dan batas angka term. Apabila valid, maka sistem akan melakukan langkah-langkah minimisasi terhadap data tersebut sesuai dengan metode Quine McCloskey.
Output sistem berupa hasil minimalisasi fungsi boolean dan hasil eksekusi setiap langkah terhadap data input hingga didapat output dalam bentuk SOP atau sum of product. Pada penelitian ini membahas cakupan bahasan, yaitu yang pertama, input berupa angka-angka term dalam bentuk SOP atau sum of product. Yang kedua, jumlah keubah dibatasi maksimum 22 atau jumlah suku pada ekspresi boolean maksimum sama dengan 222. Yang ketiga, perangkat lunak menyajikan langkah-langkah minimisasi terhadap input fungsi boolean. Yang keempat, output perangkat lunak berupa hasil minimisasi fungsi boolean dalam bentuk SOP atau sum of product. Nah, selanjutnya kita ke metode Cohen-McCloskey. Meminimalisir fungsi aljabar dengan metode peta Carnot dengan jumlah peubah lebih dari 6 akan menjadi semakin rumit, di mana karena ukuran peta akan semakin lebih besar dan memerlukan pengamatan visual secara langsung untuk mengidentifikasi min-term yang akan dikelompokkan. Hal tersebut membatasi keluasan penerapan metode tersebut. Karena itulah di sini kita menggunakan metode Cohen-McCloskey. Dipilih secara alternatif dalam pembuatan perangkat lunak komputer untuk meminimalisir penyederhanaan fungsi boolean dengan jumlah sembarang perubah atau lebih banyak dari metode peta Carnot tadi. Berbeda dengan peta Carnot, Cohen-McCloskey lebih mekanistik sehingga sesuai untuk implementasi dalam bentuk piranti lunak komputer. Pada metode Cohen-McCloskey, ungkapan boolean disajikan dalam bentuk 0 sampai 1 string. Bit 1 mewakili perubah, sedangkan bit 0 mewakili komplemen perubah. Metode ini mengharuskan ungkapan yang akan disederhanakan berbentuk full DNF, di mana setiap suku pada penjumlahan boolean berupa min-term. Penggabungan hasil ganda menitik beratkan pada pengamatan bahwa dua hasil ganda boolean dapat digabungkan atau dijumlahkan untuk membentuk hasil ganda baru yang lebih sederhana jika dua bit string yang mewakilinya berbeda hanya pada satu literal. Sebagai contoh, bit string 0000 dan 0001 dapat digabung membentuk hasil ganda yang ekuvalen dan lebih sederhana, yaitu 000 dikurang 0000 ditambah 0001, ekuvalen dengan 000. Metode ini terdiri dari dua bagian. Pertama, mencari suku-suku hasil ganda boolean yang dicalonkan agar muncul pada ungkapan minimum. Kedua, menentukan mana di antara suku-suku tersebut yang benar-benar diperlukan untuk menyusun ungkapan minimum. Selanjutnya, kita akan masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, yaitu merancang aplikasi dan memahami konsep dari metode yang digunakan melalui studi literatur. Sedangkan metode yang digunakan untuk pengembangan aplikasi menggunakan SDLC atau Software Development Life Cycle dengan model waterfall melalui tahapan A. Analisa, yaitu mengumpulkan definisi fungsional dan non-fungsional dari aplikasi yang akan dibangun. B. Rancangan, yaitu merancang aplikasi berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. C. Pengkodean, yaitu tahapan pengembangan aplikasi melalui proses pengkodean. D. Implementasi, yaitu uji coba aplikasi setelah tahap pengkodean dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai analisa awal. Dari keseluruhan penelitian, maka diperolehlah hasil dan pembahasan, yaitu
Metode Quine-McCluskey menyederhanakan fungsi boolean dengan menggabungkan minterm menjadi himpunan bentuk prima, di mana sebanyak mungkin peubah dieliminasi atau dihilangkan secara maksimal. Minterm yang digabungkan untuk membentuk sebuah bentuk prima harus memiliki satu buah peubah yang nilainya berbeda, seperti misalnya komplement dan non-komplement. Bentuk prima yang terbentuk juga dapat digabung untuk membentuk bentuk prima lainnya, apabila memiliki satu buah peubah yang nilainya berbeda. Prosedur ini dilakukan berulang kali hingga tidak terdapat bentuk prima yang dapat dibentuk lagi. Untuk proses selanjutnya, metode ini memilih bentuk prima yang paling sederhana, yaitu bentuk prima yang tidak membentuk bentuk prima yang baru. Dari bentuk-bentuk prima yang sederhana ini, dapat dipilih bentuk prima yang memiliki jumlah peubah paling sedikit, atau bentuk prima yang paling panjang dan mencakup sebanyak mungkin nilai minterm atau maxterm dari fungsi boolean yang diinput. Bentuk prima inilah yang nantinya merupakan hasil dari minimalisasi fungsi boolean. Nah, keunggulan dari metode Quine-McCluskey adalah kemampuannya untuk melakukan proses penyederhanaan terhadap fungsi boolean dengan jumlah peubah yang lebih besar. Selain itu, prosedur atau langkah-langkah pengerjaannya dari metode ini sangat sistematis. Artinya, pengerjaan setiap langkah sangat rapi, teratur, dan terstruktur. Sehingga metode ini lebih mudah diprogram di dalam komputer dibandingkan dengan metode penyederhanaan. Sebagai contoh, dilakukan penyederhanaan terhadap fungsi boolean dalam bentuk SOP atau sum of product, yaitu f-nya wx, fungsinya wxyz, sama dengan sigma dari m 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13. Sekarang kita sudah berada di kesimpulan. Setelah menyelesaikan perancangan aplikasi penyederhanaan fungsi boolean dan metode Quine-McCluskey ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak mampu menyederhanakan fungsi boolean dalam bentuk SOP sum of product. Yang kedua, perangkat lunak mampu menyederhanakan fungsi boolean dengan jumlah peubah yang besar, maksimum 10 buah. Ini yang ketiga, perangkat lunak menunjukkan setiap langkah atau tahapan dalam proses penyederhanaan fungsi boolean dengan metode Quine-McCluskey. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyelesaikan presentasinya, yang sudah menjelaskan presentasinya dengan baik. Di sini kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan kami minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun kesilapan dari kami semua. Di sini kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.